tapi bisa masuk gitu. Makanya kayak ke nilaiku segini kok bisa masuk gitu. Jadi kayak ya emang portofolio tuh sepenting itu. Halo teman-teman semua. Halo. Ih, aku sama siapa nih? Siapa nih? Masih bersama aku Ai di channel Isi Jogjamers. Kali ini kita akan ngobrolin SBMPTN gitu. Iya, karena sekarang aku bikin part-part ya, yang SBM sendiri, yang mandiri sendiri, karena bahasanya beda. Iya. Biar lebih detail gitu teman-teman tahunya gitu ya nggak? Nah, sekarang aku udah bersama Kak Vanessa. Kita akan membahas SBM prodi apa sih? Prodi teater. Nah, Kak Vanessa ini dari prodi teater gitu. Coba kenalin ke teman-teman. Halo dari mana semuanya? Aku asal dari Semarang dan saya Devina Vanessa, bisa dipanggil Vanessa. Kak Vanessa bisa ceritain nggak ke teman-teman alasan Kak Vanessa memilih kuliah di ISI Jogja Prodi Teater? Oke, boleh. Jadi kan awalnya tuh aku kayak nggak pernah tahu tentang teater kan. Dalam dunia teater tuh sama sekali nggak. Tapi waktu itu tuh kayak pernah dikasih tahu sama mama tentang ISI Jogja gitu. Wah, seni nih gitu kan. Tapi aku masih aja kayak pemikiran aku masih di luar, kayak pengennya akademik gitu lah. Tapi waktu itu aku ada lihat satu film, kayak dia tuh film Les Miserables, kalau tahu. Tahu. Nah, itu tuh ada kayak satu orang atau Anne Hathaway, dia tuh memerankan satu lagu, dan di dalam satu lagu itu tuh ada banyak banget ekspresi. Dan saat aku lihat itu, aku langsung selesai film, aku langsung ngomong sama mamaku, "Mah, aku mau masuk teater." Kayak gitu. Gimana respon mama? Boleh gitu. Enak. Boleh. Kayak karena kakak kebetulan juga anak seni, tapi bukan di ISI ya, di luar. Tapi jadi kayak dulunya mau masuk ISI tapi nggak keterima. Terus makanya waktu aku bilang mau masuk ISI, langsung kayak semangat gitu. Kayak semangat. Iya. Wah, jarang banget loh orang tua yang support anaknya ke seni. Iya, itu jarang banget. Makanya aku juga kaget sih kok disupport gitu. Tapi ya lebih bebas sih. Ya. Lebih apa? Lebih kayak bebas. Lebih terbuka ya? Iya, lebih terbuka keluarganya. Nah, Kak Vanessa ini jalur SBM. Iya, tapi SBM. Sebelumnya nyobain SN nggak? Kebetulan dari sekolahnya pun dikatakan tidak layak ya. Agak sedih tapi gimana gitu ya. Jadi nyoba SBM. Iya, langsung SBM. Dulu basicnya apa nih? SMA, SMK atau apa? Dulu aku SMA di Semarang, dan kebetulan aku tuh dulu tuh ekstranya tuh justru modern dance. Dia sebenarnya mau masuk tari. Iya, jujur aja sebenarnya mau masuk tari. Tapi kebetulan aku ada bakat juga nyanyi, suka nyanyi. Terus kayak apa ya yang digabungin dari dua bakat ini gitu. Ya udah deh, masuk teater. Dan didukung film tadi. Iya kan ini sebelah musik ya. Iya, teater. Tari. Ya udah digabung di sini. Ya, benar bisa. Iya, jadi teman-teman di sini tuh ya lingkungannya itu apa prodi tari sama teater sama musik sama etno itu tetanggaan semua, jadi tidak ada satu kawasan, lebih tepatnya seni pertunjukan ya, jadi nggak mencar. Itulah serunya di ISI Jogja gitu. Ya, serunya gitu karena udah lingkup seni gitu. Iya, seni dan sempit. Oke, boleh. Di sini kampusnya tidak terlalu luas, jadi ya bikin mahasiswanya deket-deket. Iya. Jadi merasa deket. Nah, kita sekarang ngomongin ini SBM ya. Iya kan. Coba Kak Vanessa ceritain ke teman-teman proses Kak Vanessa dari mungkin pendaftaran, cari tahu isi, terus kemudian akhirnya ikut SBM, gitu, langkah-langkahnya seperti apa yang telah Kak Vanessa lalui hingga akhirnya masuk di sini. Oke, jadi waktu itu kayak pasti kan ada pengumuman SBM dibuka gitu, disuruh daftar. Kemudian itu kan pasti dari sekolah ya, dari sekolah kita yang dulu kayak SMA aku. Terus habis itu kita bisa lihat di laman kayak di websitenya ISI. Terus aku sih kebetulan lebih ke Instagram ya, Instagramnya ISI. Aku cek tuh kayak udah lengkap banget lah, kayak udah dikasih tahu kapan SBM, kapan
kapan apa pendaftaran, kapan ujian gitu kan. Terus Update banget soalnya. waktu itu waktu lagi daftar itu kebetulan kan pasti disuruh pilih nih, kayak pilihan mana sama mana gitu. Aku pertama tuh isi, sama kedua adalah kampus lain. Nah itu tuh dari isi langsung dikasih portofolio. Dikasih portofolio kayak, jadi tuh ada kebetulan ada tiga. Tiga apa portofolionya? Iya, 3 portofolionya. 3. Maksudnya disuruh membuat sesuatu 3 hal gitu 3 loh. hal. Jadi tuh yang pertama tuh ada monolog. Itu kayak udah jelas banget ya kalau di teater ada monolog. Terus ada satu kayak suruh buat prosa atau kayak review film. Jadi disuruh pilih mau buat cerpen atau yang review film itu. Film atau teater gitu. Kemudian yang ketiga ada deskripsikan diri. Udah sih 3 itu aja sih. 3 itu aja banyak kok. Iya sih. Jujur aja iya banyak. Itu membutuhkan effortnya. Iya, apalagi kan untuk aku yang gak ada basic teater sama sekali, kayak baru tahu teater tuh dari sini gitu. Dan di situ emang bener-bener butuh banyak banget kayak referensi. Terus kita perlu banyak lihat di YouTube, lihat di web atau dimanapun lah kita bisa cari gitu, bahkan dari teater sekitar kita gitu. Dan lucunya di Semarang itu jarang ada teater gitu. Jadinya kayak untuk hal teater, makanya aku baru tahu gara-gara masuk di sini. Jadi kayak ya pengen sih kayak bangkitin ada teater gitu di Semarang gitu. Bikin sanggar ya. Iya. Siapa tahu. Bikin kampus Siapa seni tahu teater. Bisa juga ya. Nah, kita kan ngomongin portofolio aja deh, karena ini yang ditunggu-tunggu teman-teman adalah ngomongin portofolio ya. Nah, tadi portofolionya ada 3. Ya, ada satu deskripsi diri, kemudian ada prosa atau review film, kemudian ada monolog. Satu-satu kita bahas. Dari deskripsi diri. Itu bagaimana? Apa aja yang dideskripsiin itu dijelasin nggak secara detail? Enggak. Di situ. Jujur aja enggak. Kayak lebih ke ya gimana sih kita mendeskripsikan diri kita gitu. Kita nyari tahu sendiri isi deskripsi itu seperti apa. Seperti itu. Jadi kayak ya udah deh, kayak kita asal dari mana, mungkin apa potensi kita, kegemaran kita, apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Kayak lebih ya benar-benar mendeskripsikan diri gitu. Kayak ya buatlah semenarik mungkin, tapi jangan bohong gitu. Ya jangan bohong. Jangan bohong. Kayak mungkin dibagus-bagusin tapi nanti waktu masak nggak ada nilainya kan sama aja gitu. Jadi ya gitu. Nah, berarti di situ juga di ini ya, biasanya ada juga kalau punya prestasi gitu juga ditulis di situ ditulis gitu. Ya aku pun juga ada prestasi kan waktu itu. Tapi sayangnya bukan dalam hal teater. Tapi tetap aku aja tulis aja, yang penting tulis aja. Nah, terus yang kedua, portofolio tentang prosa atau review. Kemarin pilihnya apa? Aku pilihnya prosa. Aku buat cerpen pendek. Dibatasin nggak sih ininya apa? Berapa dibatasi. kata, berapa lembar, berapa jilid? Jadi kalau misalnya dalam portofolio itu kayak deskripsi diri dan yang prosa atau review film itu tuh kayak udah dikasih template dari isi. Gitu. Iya. Jadi kita tinggal ngisi dong. Iya, kita tinggal ngisi, dan itu kayak deskripsi diri dikasih 1 lembar. Terus yang prosa atau review film dikasih 1 lembar, dan itu tidak boleh lebih dari itu. Berarti tinggal diatur ukuran fontnya aja kalau. Fontnya diatur juga. Diatur. Jadi ya harus setidaknya langsung cuman boleh 1 lembar itu. Cuma 1 lembar. Itu juga tantangan itu. Iya, tantangan. Kayak yang enggak jago nulis sih. Nulis apa lagi? Atau enggak, ini kok kelebihan. Iya, benar-benar. Makasnya juga susah ya. Iya. Itu berarti sudah disediain template-nya ya, kita tinggal isi doang. Tinggal masukin, terus jadi di portofolio itu dikirimnya tuh ya yang udah dikasih template itu tentang deskripsi sama yang review, terus kedua yang video itu. Seperti itu. Ada nggak sih di template-nya itu untuk piagam, sertifikat? Ada juga. Ada kalau punya piagam, kalau punya sertifikat boleh dimasukin. Nah itu ada nggak kemarin? Berarti yang di Kak Vanessa masukin? Saya tidak masukkan karena tidak ada berhubungan dengan teater. Gitu. Itu jadi sertifikat dan piagam yang berhubungan dengan teater. Gitu. Jadi kalau nggak punya ya juga nggak apa-apa ya? Iya. Nyatanya masuk.
Jadi jangan berkecil hati Iya. sebenarnya. Kemudian dari portofolio itu, pokoknya dari portofolio itu saat dimasukkan baru kita dapat jadwal ujian. Upload portofolio dulu baru ujian. Iya, Bukan ujian dulu baru portofolio. bukan. Itu yang bikin deg-degan, apalagi kan monolog ya. Heeh. Kan monolog tuh aku apalagi yang nggak ada basic teater, nggak tahu sama sekali. Waktu itu tuh jadi aku ceritain tentang portofolio monolog. Itu tuh kan dikasih naskah, kayak disuruh milih mau naskah yang mana. Oh, gitu berarti kan. ada pilihan. Iya, ada Berapa pilihan. pilihannya? Agak banyak sih. Oh, banyak. Kayak kalau perempuan dapat 3 naskah, laki-laki juga dapat 3 naskah kayak gitu. Oh, Kita ternyata disuruh ini perempuan sama laki-laki laki-laki beda. beda. Oh. Iya, kan perannya beda. Siapa tahu mau Iya. peran silang. Oh, boleh ya. Boleh. Boleh siapa tahu. Dan di situ apa namanya, kan aku juga nggak ada basic teater dan jujur aja nggak bisa menghafal naskah. Itu sulit banget gitu. Terus gimana mengatasinya? Mengatasinya ya hafalin. Tetap Tetap harus dihafalin. hafalin Iya. gitu, belajar gitu. Tapi kebetulan naskah yang aku pilih tuh ternyata orangnya, perannya lagi membaca surat. Oh. Nah, jadi sambil baca. sambil baca, Kayak gitu. memilihnya itu ya. Iya, Memilihnya sengaja. itu. tapi ya belajar, tetap belajar menghafalkan naskah gitu. Mas kan nggak selamanya kita baca terus kan. Dan itu apalagi aku di situ lihat dari referensi YouTube, dari pokoknya mana aja lah tentang, aku ambil dari pakaian dan kepalsuan. Itu judul teaternya, aku agak lupa karena siapa, maaf. Dan di situ kayak apa ya, dan itu bener-bener kan disuruh close up setengah badan sama full. Oh, videonya itu Iya, close up setengah badan sama full. tapi kayak satu take, kayak Satu take. jadi yang kamerain kayak maju ke tengah, mundur kayak gitu. Oh gitu. Satu Jadi nggak take. nggak kameranya still gitu, kita satu badan. Oh, ini enggak. Oh enggak. Yang penting itu sih kata kriterianya harus itu, dan setidaknya ada pencahayaan yang bagus kayak gitu. Ya, setidaknya terang kelihatan. Iya, yang ada. Ya. Apalagi kan mimik mukanya kan juga dilihat kayak gitu. Ya aku nggak tahu teater tapi aku kan belajar gitu. Jadi ya gitulah serunya gitu. Tapi yang bikin deg-degan tuh ya batas waktunya. Batas waktunya mepet banget apa gimana sih? Kayak ya tergantung kita daftar UTBK-nya gimana. Oh gitu. Iya, kalau misalnya dari awal pendaftaran kita kan biasanya kan kalau pembukaan pendaftaran kan kayak kita mikir kan masuk mana ya, yaudah deh nanti aja gitu. Itu jangan gitu. Oh, jangan. Kalau mau masuk isi segeralah mendaftar. Karena kayak daftar langsung dikasih portofolio. Jadi portofolionya batasnya ya batas pendaftaran UTBK. Oh gitu. Iya kayak gitu. Udah teman-teman udah mepet-mepet itu ya portofolionya batasnya mau ikut mundur enggak Iya. ya, jadi Oh, tetap iya. tetap barengan ya Iya, berarti ya. Jadi kayak baru kita kirim portofolio, barulah kita dapat jadwal ujian. Jadwal ujian. Oh, itu ujiannya kemarin di sini? Oh enggak, di Semarang. Makanya sih jauh-jauh. Iya, jauh banget. Jauh banget. Secara teknis portofolionya itu tuh bentuknya gimana sih? Maksudnya potret, landscape, apakah harus itu menggunakan teknis yang kamera yang proper, apa gitu, yang mirrorless, atau cukup pakai ponsel juga boleh? Kalau itu pakai apa aja sih? Yang penting penting jelas. Videonya yang penting jelas, pakai HP, pakai kamera terserah. Dan itu ya udah biasa aja gitu. Kayak video pakai apa aja. Nggak apa-apa. Yang penting ada 3 itu ya, tadi ya, ada full shot, kemudian ada yang setengah Setengah badan, sama kemudian close up. ada yang close up. Jadi itu pas latihan bikin itu juga berkali-kali kan, nggak langsung satu take jadi kelar. Kan kita kan ada batasnya dari 3 menit sampai 10 menit. Dan kebetulan saya ngulang-ngulang karena nggak nyampe 3 menit. Kok cepet banget? Iya, kayak mungkin karena kan kecepatan, kayak pengen cepet selesai gitu, kayak jadi habis selesai langsung kayak baru 2 menit gitu ya gitu, kayak ya udah kayak diulang-ulang kayak masih 2 menit, baru 2 menit kayak gitu. Jadi giliran udah 3 menit, waktu itu endingnya 3 menit 10 detik. Dilama-lamain enggak itu? Itu udah dilama-lamain, jalannya dilamain gitu.
ekspresinya dilamain ya, pinter-pinternya aja gitu. Berarti Kak Vanessa ini karena nggak punya basic teater kan, ya harus belajar nyari referensi monolog gitu tuh. Nonton apa? Jadi kan kalau di Nonton pertunjukan teater, nonton film, apa nonton apa? iya nonton, jadi ada kayak teater yang di digitalin, jadi kayak di video terus dimasukin YouTube kan. Dokumentasi gitu. Iya, Terus dan di situ tuh kayak kebetulan naskah-naskah yang diberikan oleh ISI itu tuh kayak yang udah ada sebelumnya, bukan yang baru gitu. Dan di situ kan ada kayak judulnya dan penciptanya, jadi kita bisa langsung cari. Jadi semakin mudah kita gitu untuk ikutin gitu atau belajar nyari referensi lebih Iya, gampang ya, lebih belajarnya juga lebih gampang banget ya. Videonya itu harus one take oke atau bisa edit dulu, misalnya kita mau diedit dari full shot terus kita potong ke mana, sangat tidak boleh dipotong. sangat tidak boleh dipotong. Sangat Jadi tidak boleh, benar-benar one take. jadi satu shot tuh. Iya, satu shot. Jadi benar-benar harus ada kayak kerja sama yang videoin kita. Boleh nambahin elemen musik atau apa? Oh enggak kan ini cuman baca aja, baca naskahnya aja dan ekspresi sih yang paling penting, terus gerak-geriknya kita. Ya misalnya aku sedang di situ perannya lagi membaca surat, jadi aku ya sedang membaca surat gitu. Berarti tidak hanya berdiri sambil membaca surat. Enggak, tapi juga ada kayak mimiknya, matanya, mulutnya, artikulasinya, kita ngomongnya gimana kayak gitu. Bisa jadi satu badan bergerak semua ya? Iya, bisa jadi. Tak akhirnya sih monolog apa ya? Apa tadi monolog kan? Iya. Monolog ya itu ngomong sendirian. Enggak gitu. Jadi teman-teman bisa nyari referensinya ya di YouTube ya. Nah, terus ada gak kesulitan Kak Vanessa saat membuat portofolio? Jelas. Karena kan nggak ada basic teater. Jadi kayak buatnya tuh udah nekat aja gitu, kayak merasa bisa aja gitu, kayak ya emang sebenarnya kebetulan sebelumnya emang suka tulis cerita gitu sih, dan itu kan ceritanya bener-bener bebas, yang penting asli karya kita, nggak boleh cari di internet atau dimanapun gitu, bener-bener hasil ketik kita sendiri gitu. Jadi aku pun juga dari situ juga belajar gimana berkalimat yang baik dan benar, terus tanda titik komanya tuh gimana gitu, aku baru belajar di situ gitu, bener-bener kayak ya dari situ tuh udah belajar gitu, sebelum masuk isi aja kita udah belajar. Mungkin orang-orang yang udah biasa nulis, sering baca mah kayaknya nggak ada masalah. Iya, kayak nggak ada masalah. Jadi mungkin dari sekarang yang dipersiapin harus itu ya, banyak nonton film. Itu bener banget. Atau nonton referensi teater, pertunjukan ya, pertunjukan teater, kemudian bisa baca buku, baca cerita, iya, itu penting banget. Kalau UTBK mau masuk isi itu kan milih biasanya ada sosum masuk saintek gitu nggak sih? Iya nggak sih? Iya, karena kebetulan kan aku sebelumnya SMA IPS, terus jadi ambilnya sosum. Yang penting kan portofolionya. Jadi bener, jadi portofolio sangat berpengaruh ya? Iya, menurutku bener-bener portofolionya sangat berpengaruh, karena dari nilaiku pun kan nilaiku rata-rata, kayak nggak terlalu tinggi, tapi nggak terlalu rendah juga gitu, tapi tinggi. Enggak rata-rata. Tapi bisa masuk gitu, makanya kayak ke nilaiku segini kok bisa masuk gitu. Jadi kayak ya emang portofolio tuh sepenting itu. Portofolio sepenting itu. Iya. Kalau boleh tahu skornya berapa sih? Rata-rata atau pernah dengar dari teman-teman ada yang skornya berapa? 1000, 2000, 3000? Rata-rata kayaknya 400 ke atas sudah masuk deh. Maksudnya masih bisa masuk deh. Asal dioptimalin 500, 600, 700 gitu. Asal dioptimalin di portofolio. Itu penting banget. Portofolio itu penting banget. Benar-benar. Suasana perkuliahannya seperti apa Kak Vanessa? Udah masuk seperti ini. Kan ini dia sih. Apa ya, dari satu semester ini apa ya, kayak bener-bener emang udah sekolah seni banget gitu. Masa kayak suatu hal, kalau kamu anak seni kamu pasti suka banget kayak gitu. Kayak bener-bener ini kita di sini aja bahkan ada suara musik, kita di sini tiba-tiba di situ ada pertunjukan, ada tari-tari, kayak bener-bener kayak ya kita dilingkupi oleh seni gitu di sini tuh. Dan sesuai ekspektasi, sesuai banget dan untuk aku
Ya mungkin nih sedikit aja cerita yang nggak suka matematika dan nggak suka akademik. Ini sangat luar biasa di sekolah ini gitu. Sangat Maksudnya bantu ya, karena nggak ada. karena nggak ada. Bener, karena nggak ada. Ih, sama aku juga karena nggak suka IPA, matematika gitu. Saya juga nggak suka IPA, Mbak. Sama berarti. Tapi kita nggak apa-apa ya, karena Nggak apa-apa, Mas. baik-baik aja, kita nggak Hajar aja. hajar aja. Bener. Sesuai ekspektasi ya. Iya. Kalau sama teman-teman udah kenal kan online? Oh, udah kenal. Online kan ini udah offline juga, karena kan kita kan di teater ada apa? Matkul yang praktek. Jadi yang praktek itu kita sekarang ada luring, luar jaringan. Jadi kita udah masuk kelas kayak gitu. Ya emang nggak mantep ya kalau nggak ini Nggak kalau dapet feel-nya. kalau nggak praktek ya, karena Iya. ya pertunjukan kerjanya ini ya kolaboratif ya, Iya. kolaborasi ya gitu. Jadi sendiri monolog terus ya. Iya. Yang terakhir Kak Okanisa, tips dan trik buat teman-teman yang ingin masuk isi tapi masuknya jalur SB, mungkin lebih masih semangat juga kali gitu. Tapi yang penting itu kayaknya portofolio, Iya. karena informasi portofolio itu sangat terbatas. Iya. Untuk kalian yang mau masuk isi, masuk aja gitu. Maksudnya kayak bener-bener semangat. Maksudnya bahkan ya emang portofolio penting, tapi ujiannya juga jangan diremehkan. Tetap fokus. Dan menurutku sih nikmatin aja gitu. Nikmatin, kalau kalian udah nikmatin portofolio, nanti pasti kalian akan nikmatin pelajaran-pelajaran di sini gitu. Matkul-matkul di sini gitu. Jadi bener-bener ya nikmatin aja gitu. Karena dari portofolionya itu bisa jadi apa ya, pemanasan kita semua. Iya, pemanasan banget, bener. Karena portofolio juga Kayak di awal, apa ya, mungkin akan ditingkatin Iya. lagi ya, belajarnya di sini gitu ya. ya. Dan di situ kayak carilah banyak referensi dari buku, dari film, untuk walaupun awal yang portofolio, tapi itu bisa menjalar kemana-mana gitu. Kita jadi tahu lebih luas lagi tentang teater. Walaupun kamu udah ada basic, walaupun kamu belum ada basic, tetap aja cari gitu. Sebanyak-banyaknya kamu temui. Sama jangan mepet-mepet ya Kak Vanessa ya. Jangan mepet-mepet daftarnya, karena kamu akan kewalahan. Please banget. Soalnya portofolio nggak satu tapi Iya. 3, jadi ya benar-benar harus dipersiapkan dan teman harus diniatin. Iya. Diniatin. Tapi juga ini sih kayak perlu restu orang tua juga, karena kan walaupun di sini ya UKT-nya agak murah ya, dan Berapa katanya kalau boleh tahu? ya lumayan lah, 1,9. Wow, ya. Kalau saya ya, kalau di sini tuh paling mahal tuh 2,2. Maksudnya tuh kayak mungkin nggak terlalu mahal seperti kuliah yang di luar sana, tetapi di dalam unsur-unsur dalam isi ini itu kayak misalnya kan nanti kita ada kayak tata rias atau adalah banyak lagi pelajaran gitu, dan di situ benar-benar membutuhkan banyak uang juga gitu. Jadi benar-benar harus ada izin dari orang tua, dan itu tuh yang paling gampang lah. Kalau dapat restu dari orang tua kan pasti gampang kan, masih Gampang mintanya. iya. Kalau misalnya nggak tahu apa-apa, nanti takutnya kan kaget gitu kan. Tapi ya nikmatin aja gitu. Mungkin sedikit kasih pengertian ke orang tua kalau nanti tuh kuliah di situ bakal emang katanya murah. Mungkin nanti ada hal-hal yang lain seperti kalau kita mau Iya. pertunjukan mungkin ada biaya Iya. ekstra yang harus kita keluarkan untuk pertunjukan, Benar, untuk benar. praktek yang jelas. Iya. Iya. Ya, sama untuk makan ya, apa Iya. teater ini nggak tahu kerja keras banget. Jarang, kalau dulu saya ngekos di kos-kosan ada anak teater jarang pulang, nggak tahu kenapa. Mungkin tidur di sini ya. Mungkin ya. Saking menjiwainya kuliah di sini di teater. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya udah pokoknya nikmatin aja deh. Nikmatin aja Bener-bener. prosesnya ya. Iya. Heeh. Benar. Iya. Terima kasih teman-teman sudah nontonin Kak Vanessa sama aku sampai detik ini. Semoga ada informasi yang teman-teman bisa dapetin yang bermanfaat buat teman-teman juga ya. Ya. Sekali lagi buat teman-teman yang SBM gitu, harus dipersiapin dari jauh-jauh hari karena portofolionya gak cuma 1-2 tapi 3 juga gampang ya. 3 juga gampang. Tapi harus tetap dipersiapkan dua-duanya
sama UTBK-nya ya. Iya, sama ujiannya. Ujiannya nanti jangan berat sebelah. Ntar portofolionya UTBK-nya nggak nyandak gitu kan, salah tetap aja nggak masuk gitu. Ya, terima kasih Kak Vanessa. Ya, sehat terus. Ya, semangat kuliahnya sampai lulus. Siap. Teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya dengan prodi-prodi yang lainnya, informasi yang lainnya. Sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan. Yes. Habis sobat.